أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وحفظ الأمانة لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita menjadi saksi akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat berupa Islam, nikmat berupa iman, dan juga nikmat berupa kekuatan, sehingga kita dipertemukan dengan hari Jumat. Hari yang tak bisa diraih dengan mudah begitu saja. Akan tetapi hari setelah melewati suatu perang yang sangat besar, yakni yang melawan musuh di sendiri. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan selama satu bulan penuh di bulan Ramadan hendaknya menjadi penghapus dosa bagi kita dan diterima sebagai amalan pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah semoga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta rangkaian kata-kata mutiara salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun apa kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi Muhammad di akhir hayat hidupnya? Ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Di akhir hayat hidupnya beliau masih memikirkan kita sebagai umatnya. Maka oleh sebab itu mari sama-sama senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di majelis ini dan juga saudara-saudara kita yang berada di luar sana hendaknya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum khutbah Idul Fitri ini, izinkan khatib menyampaikan wasiat yang mulia yang disampaikan oleh orang yang mulia juga Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabat-sahabat, yang diteruskan oleh para tabi'in dan hingga sampai kepada kita. Wasiat agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala apa-apa yang telah menjadi kewajiban bagi kita dengan penuh keimanan, dan meninggalkan apa-apa yang telah menjadi larangan bagi kita dengan penuh keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tenggelam matahari kemarin sore, kalimat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang saling saut menyaut silih berganti di seluruh penjuru negeri, pertanda kita telah berpisah dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Selama 1 bulan penuh lamanya, kita telah dilatih menjadi orang-orang yang sabar dan juga taat menjalankan ibadah kepada Allah. Bukan berarti setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita mulai mengendurkan frekuensi ibadah kita, namun justru malah menambah semakin baik. Salat 5 waktu yang tidak kita tinggalkan, bahkan senantiasa membersamai jemaah di setiap salat-salat kita. Para pemuda berbakti, mari sama-sama kita hiasi masjid yang ada, kita hiasi musala-musala yang ada dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atun yusbihuna Allah fi dhilli." 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila illa dhilluhu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, tujuan yang harus kita gapai setelah kita lulus dari madrasah Ramadan ini bukanlah baju baru yang kita kenakan, bukan pula sendal baru yang kita banggakan, bukan pula jam tangan baru yang kita pamer-pamerkan, akan tetapi keimanan dan ketakwaanlah yang harus senantiasa kita perbarui dan kita renungkan di setiap kesempatan. Tujuan dari ibadah puasa ini telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di akhir ayat ditutup dengan kalimat yang indah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Predikat takwa yang diraih oleh seseorang setelah menjalankan ibadah puasa akan diperkuat lagi setelah menunaikan kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Jika kita renungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yakni ibadah puasa dan ibadah zakat, memiliki tujuan yang amat sangat mulia. Bukan hanya berdimensi vertikal hablum minallah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun juga berdimensi sosial hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Apa dimensi sosial dari ibadah puasa? Dimensi sosial dari ibadah puasa dapat kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan banyak orang akibat tak bisa makan dan tak bisa minum.
Melalui ibadah puasa, kita juga diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang luhur dan tak mudah menyakiti hati orang lain. Hal ini tentu bisa kita realisasikan apabila selama bulan Ramadan kita telah mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita puasakan dari pandangan-pandangan yang tercela dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita puasakan dari omongan-omongan yang tak bermanfaat, menggunjing, menghibah, memfitnah, dan menebarluaskan kebohongan. Tangan kita puasakan dari menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain dan merugikan orang lain. Dan begitu juga dengan seluruh anggota tubuh kita. Jika materi madrasah Ramadan ini benar-benar kita pupuk dan selalu kita aplikasikan di kehidupan pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh, akan tumbuh efek positif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kam min sha'in laisa lahu min siyamih." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara apa dimensi sosial dari ibadah zakat? Dimensi sosial dari ibadah zakat dapat kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah, baik itu berupa makanan, baik itu berupa bingkisan maupun dalam bentuk uang, menjadi hal positif yang harus senantiasa kita pertahankan, bukan pada saat momen Idul Fitri saja. Kita tidak boleh berpikir, hadirin, jika kita memberikan harta kita kepada orang lain maka rezeki kita akan berkurang. Namun kita harus sadar bahwa rezeki itu adalah rahasia Allah yang Allah pasti akan melengkapkan dan mencukupkan bagi kita semua. Di dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memanglah 2, namun berbeda urusannya dalam urusan rezeki. 1 tambah 1 bisa jadi 11, atau 1 tambah 1 bisa jadi dengan 0. Maknanya apa? Tergantung kepada niat yang kita tanamkan dalam diri kita. Apakah kita memberi benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, atau hanya sekedar pencitraan belaka agar dilihat sebagai orang yang dermawan kepada sesama? Sesuatu yang telah ditakar oleh Allah takkan pernah tertukar kepada orang lain. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aku hanya minta kalian bertakwa, kata Allah. Apabila kalian ada masalah maka akan aku carikan jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yaktasib, dan akan aku berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Allah juga menegaskan banyak di dalam Al-Quran bahwa bagi siapa saja yang hendak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang akan diterimanya. Salah satu yang dicontohkan, digambarkan pada surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kasari habbah, bagaikan sebutir biji. Ambata sab'a sanabil, sebutir biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah,
setiap tangkai menumbuhkan 100 butir biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Untuk lebih menguatkan persaudaraan yang telah kita jalankan selama bulan puasa dan diperkuat lagi dengan ibadah zakat, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahmi. Terlebih di zaman ini, di zaman modern saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Terlebih kepada kita yang masih bertatap muka bertemu pandang, saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya, berjabat tangan dan saling memaafkan. Memaafkan atas segala kekhilafan, memaafkan atas segala kesalahan, dan memaafkan atas segala apa yang telah kita perbuat selama ini. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai penutup khutbah Idul Fitri ini, sejenak marilah kita simak kisah bakti seorang anak yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang dituliskan di dalam kitab Abdul Mufrad. Beliau menceritakan ada seorang pemuda yang datang dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Ia datang menggendong ibunya yang sudah tua renta. Sesampainya di Mekah Mukarramah, pemuda dari Yaman ini senantiasa membersamai ibunya, merawatnya, membimbingnya sebagai pelayan. Bahkan ketika melaksanakan ibadah tawaf, pemuda dari Yaman ini menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada satu kesempatan, bertemulah pemuda dari Yaman ini dengan salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup kala itu, Abdullah bin Umar namanya. Pemuda dari Yaman ini bertanya, "Ya Abdullah bin Umar, atarani jazaituha, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan baktiku kepada ibuku sampai-sampai ku gendong ibuku mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, telah ku balas jasa ibuku?" Namun apa jawaban dari Abdullah bin Umar? La bitulqatin wahidatin min tulqiha. Tidak, bahkan satu hentakan nafas ketika ibundamu melahirkanmu belum terbayarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar jasa orang tua kepada kita. Bahkan pengabdian seorang anak yang demikian besar pun belum sebanding walau hanya dengan satu hentakan nafas ketika dia melahirkan kita. Pagi ini, jika masih kita dapati orang tua kita, dapat kita perbaiki bakti kita kepada keduanya, dapat kita cium tangannya, dapat kita kecup keningnya, kita peluk tubuhnya, seraya memohon maaf atas apa yang telah kita perbuat selama ini kepada keduanya. Namun setelah ini, ada seorang anak yang bergegas pulang, ada seorang orang tua yang ingin ia jumpai, namun tak dijumpai lagi di meja makan. Dia harus pergi ke pemakaman. Maka bagi orang tua yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti berbakti kepadanya. Salah satu amalan yang takkan pernah terputus amalannya, salah satu di
antaranya adalah doa walidun salih, doa anak-anak yang soleh terhadap orang tuanya. Karena dengan apa lagi dapat kita gapai keridhaan Allah? Niscaya orang tua tak ridho dengan kita. Ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa na'im wa barik wa tafadhal bi jalalika wa kamalika ala sayyidi min ibadik wa usra fi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu allazi ballagha risalah wa hifzul amanah. La nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وكل أعمالنا صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نون والقلم وما يسطرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.